Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 5, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kebanyakan kita tidak cepat menyadari dosa dan kita melihat dosa orang lain tetapi tidak melihat dosa sendiri. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, salah siapa? Kisah inspiratif. Seorang pria dari North Carolina menuduh istrinya yang tinggal jauh darinya telah menikah dengan pria lain. Ketika wanita tersebut ditangkap, ia tidak menyangkal telah menikahi dua orang pria. Ia tidak saja mengakui kesalahannya, tetapi juga memberitahu para pihak yang berwenang bahwa ia mungkin kurang waras karena menikah dua kali tanpa bercerai atau menjanda. Namun, itu baru sebagian dari kisah yang sebenarnya. Wanita itu mengatakan bahwa ia terkejut suaminya telah melaporkannya, karena sebenarnya suaminya juga melakukan pelanggaran yang sama. Ketika tuduhan balasan ini ditelusuri, sang suami akhirnya mengaku bahwa ia juga telah menikah dengan dua orang wanita secara tidak resmi.
Suami ini adalah contoh dari apa yang digambarkan Yesus dalam Matius 7 ayat 1-5. Sekalipun ada balok di matanya sendiri, pria ini menunjuk dengan penuh penghakiman pada selumbar di mata istrinya. Mereka berdua telah melanggar hukum karena menikah dengan dua orang pada waktu yang sama. Namun, dosa sang suami sebenarnya lebih besar karena dengan angkuh ia berpikir bahwa ia dapat meloloskan diri dari hukuman dengan menghakimi orang lain yang melakukan dosa yang juga diperbuatnya. Pesan dalam kisah ini sangat jelas. Kristus menunjukkan belas kasih-Nya ketika kita mengaku dosa. Namun, Dia mencela kemunafikan dan keangkuhan kita ketika kita menolak untuk merendahkan diri di hadapan-Nya. Marilah kita membereskan dosa kita sendiri, dan jangan menjadi orang yang pandai menghakimi dosa orang lain. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pada hakikatnya, kemunafikan berbicara tentang tindakan seseorang mengklaim percaya sesuatu namun bertindak dengan cara yang berseberangan dengan klaim itu. Istilah yang dipakai dalam Alkitab berasal dari istilah Yunani yang berarti aktor secara harafiah. Seseorang yang mengenakan topeng, dalam kata lain, seseorang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Alkitab menyebut kemunafikan sebagai dosa. Ada dua bentuk kemunafikan: menyatakan percaya sesuatu kemudian bertindak berlawanan dengan kepercayaan itu, dan memandang rendah orang lain walaupun kita sendiri bercela. Nabi Yesaya mengecam kemunafikan pada zamannya, dan Tuhan telah berfirman, "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Yesaya 29 ayat 13. Berabad-abad kemudian, Yesus mengutip ayat ini ketika menunjuk kepada para pemuka agama di zamannya. Matius 15 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Yohanes Pembaptis menjuluki kerumunan orang yang tidak tulus, yang datang untuk dibaptis, sebagai keturunan ular beludak, dan menghimbau orang-orang munafik itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 7-9. Yesus juga mengecam keras kemunafikan. Ia menjuluki orang munafik, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Seperti kuburan yang dilabur putih. Matius 23 ayat 27. Ular-ular dan keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi sesama kita. 1 Yohanes 2 ayat 9. Kasih haruslah, jangan pura-pura. Roma 12 ayat 9. Seorang yang munafik mungkin tampak saleh secara luaran, namun itu hanya topeng saja. Kebenaran sejati dihasilkan oleh perubahan di dalam diri seseorang akibat Roh Kudus, bukan ketaatan secara lahiriah terhadap peraturan. Matius 23 ayat 5 dan 2 Korintus 3 ayat 8. Yesus juga membahas bentuk kemunafikan lain pada khotbah di bukit. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu,
biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 3-5. Yesus tidak sedang mengkritik ketajaman atau membantu orang lain mengatasi dosa. Sebaliknya, Ia sedang mengajar kita untuk tidak menyombongkan diri atau terlalu yakin atas kebaikan diri sendiri sehingga merendahkan orang lain dari posisi benar diri. Kita harus berintrospeksi dan memperbaiki kekurangan kita sebelum kita mengejar selumbar orang lain. Baca Roma 2 ayat 1. Dikala pelayanan Yesus di bumi, Ia sering berselisih dengan para pemuka agama pada zaman itu, para Farisi. Orang-orang ini hafal perjanjian lama dan sangat bersemangat dalam menaati setiap aturan hukum. Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Akan tetapi, selain menaati setiap peraturan dalam hukum, mereka juga mencari pasal yang ambigu supaya mereka dapat melanggar maksud hukum itu. Dan juga, mereka tidak menunjukkan belas kasihan pada sesama mereka dan seringkali suka memamerkan kerohanian mereka supaya dipuji. Matius 23 ayat 5-7 dan Lukas 18 ayat 11. Yesus mengecam perilaku mereka secara gamblang, dengan menekankan bahwa keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan lebih penting daripada mengejar kesempurnaan menurut tolak ukur yang cacat. Matius 23 ayat 23, Yesus menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada hukum, melainkan pada cara penerapannya. Matius 23 ayat 2-3. Pada zaman ini, istilah Farisi menjadi sinonim akan kemunafikan. Kemunafikan berbeda dengan upaya menentang dosa. Sebagai contoh, bukan munafik jika kita mengajar bahwa kemabukan adalah dosa meskipun kita pernah suatu kali mabuk. Umat Kristen tidak sempurna, kami masih berdosa. Gagal menghidupi standar Alkitab tidaklah munafik. Yang munafik adalah jika kita mengaku percaya pada Allah dan ingin menaatinya, tetapi berusaha tidak taat. Ialah munafik jika kita menghimbau bahwa kemabukan adalah dosa tetapi kita mabuk-mabukan setiap akhir pekan. Ialah munafik jika kita beranggapan bahwa karena kita tidak tertarik mabuk-mabukan, kita tidak terlalu memerlukan kasih karunia Allah dibanding mereka yang lemah terhadap kemabukan. Sebagai anak-anak Allah, kita dihimbau untuk berusaha hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Roma 12 ayat 9, kita tidak boleh menerima dosa, terutama dalam kehidupan pribadi kita. Kita harus konsisten antara apa yang kita percayai dengan siapakah diri kita dalam Kristus. Bersandiwara tempatnya di atas panggung, bukan dalam hidup sehari-hari kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.